Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di dunia maya. Ya, setelah minggu yang lalu kita ngomong terkait sistem informasi strategis dan antar organisasi, yakni ngomong bagaimana sistem informasi itu berkembang, kemudian dia berubah menjadi usaha kreatif dan lain sebagainya, kemudian apa istilahnya peranan sistem informasinya apa aja, kemudian kriteria penerapan sistem informasinya bagaimana, setelah itu faktor pendukung dan penghambat dan seterusnya, faktor kegagalan juga begitu, kemudian juga mengenai pengaruh penerapannya sistem informasinya dan lain sebagainya. Untuk hari ini kita bakal melangkah ke materi selanjutnya, yakni aplikasi sistem informasi pendukung dalam SIM. Ya, jadi kita ngomong tentang aplikasinya sistem informasi pendukung dalam SIM. Jadi gitu. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa manajer itu sering memusatkan perhatiannya hanya pada beberapa aktivitas penting kayak gitu ya. Biasanya disebut sebagai faktor keberhasilan krisis atau critical success factor. Nah, hal tersebut itu berpengaruh terhadap bagaimana keberhasilan dan juga terhadap kegagalannya. CSF atau faktor keberhasilan kritis itu adalah salah satu bentuk pengembangan sistem informasi yang amat sangat efektif sekali. Jadi hal itu. Nah, kemudian sistem pemrosesan transaksi itu akan memperoleh data yang menguraikan operasi perusahaan sehari-hari. Artinya apa? Bahwa pemrosesan itu akan menghasilkan basis data yang digunakan oleh sistem-sistem lain dalam sebuah perusahaan. Jadi sistem pemrosesan transaksi itu bergerak dalam bisnis distribusi, misalnya produsen atau juga distributor, pedagang, eceran, kemudian nanti memproses pesanan pelanggan, memesan penggantian persediaan, dan memelihara buku besar. Jadi kayak begitu. Nah, kelemahan dari basis data adalah tidak memberikan manfaat ketika pengguna itu menginginkan catatan sejarah ya, yang mendalam dari suatu aktivitas. Ya, meskipun dalam sistem proses transaksi itu dan sistem organisasi itu mempunyai nilai yang tinggi. Nah, kelemahan ini memunculkan suatu aplikasi yang mana disebut dengan CRM atau Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Ya, jadi itu. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, itu membawa pengaruh dalam perubahan dunia. Terlebih lagi bagi sebuah perusahaan, ya. Komputer itu nanti akan berfungsi sebagai alat bantu. Dia juga bisa menjadi media penerima data, pengolah, dan juga penyimpan data. Kemudian selanjutnya adalah metode komputasi. Itu yang berkembang adalah metode sistem pengambilan keputusan atau decision support system. Pengambilan keputusan ini merupakan cabang ilmu yang terletak di antara sistem informasi dan sistem cerdas. Yang paling terkenal dalam sistem pendukung keputusan manajemen ini adalah kumpulan teknologi yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Oke, kemudian kita melangkah ke hakikat sistem informasi pendukung manajemen. Jadi bahasanya di sini adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Apa aja di situ? Misalnya di sini adalah accounting information system, jadi sistem informasi akuntansi, kemudian sistem informasi keuangan. Setelah itu ada lagi sistem informasi pemasaran, ada sistem informasi produksi, ada sistem informasi personal, ada sistem informasi perusahaan, kemudian ada sistem informasi manajemen dan juga sistem yang lainnya. Artinya bahwa semuanya itu adalah saling mendukung begitu.
Nah, kemudian sistem pendukung manajemen misalnya adalah sistem pengolah transaksi. Jadi pengolah transaksi ini adalah sistem pengumpulan dan juga pengolahan data dalam organisasi. Ya, di kemudian teknik pengolahan datanya biasanya ada batch processing. Kemudian data ini dikumpulkan dan ditumpuk, setelah itu diproses. Contohnya begini. Misalnya data dikumpulkan pukul 8 sampai pukul 12 siang. Nah, pada selanjutnya hal itu nanti diproses dari pukul 2 sampai 17. Artinya bahwa yang pertama dilakukan itu adalah bagaimana mengumpulkan data. Yang selanjutnya adalah online processing. Jadi online proses ini adalah data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses saat diterima. Ya, jadi contohnya misalnya adalah transaksi online ketika di teller bank dan lain sebagainya. Selanjutnya ada real time processing. Ini adalah proses data tidak dapat ditunda karena waktu krisis. Contohnya hasil pemantauan aktivitas gunung Merapi. Jadi kayak gitu. Ini memang harus segera dilaporkan, kemudian harus segera disebarluaskan kalau hal ini. Karena apa? Akan sangat riskan sekali. Kemudian inline processing berarti kombinasi antara batch dan online processing. Jadi biasanya pengolahannya ini ada transaksi di supermarket. Kemudian langsung dilakukan pengolahan serta barang dilakukan sampai malam. Jadi ketika kalau kamu lihat misalnya jam 10 itu tutup, tetapi kan para pekerja yang di minimarket itu tidak langsung pulang. Kenapa? Mereka mengolah kemudian juga menyocokkan antara barang yang keluar sama stok. Jadi kerjanya tidak hanya toko tutup langsung tutup, tidak, tetapi ada proses-proses tertentu yang dilakukan setelah itu, begitu. Nah, berikutnya adalah komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama adalah dokumen sumber. Arti dokumen sumber ini adalah transaksi. Ya, artinya ada proses transaksi itu, kemudian jurnal dan register. Di situ memuat data dalam urutan kronologis atau istilahnya kegiatan transaksi. Jadi mulai buka itu bagaimana bertransaksinya, setelah itu siang hari itu bagaimana, sore hari bagaimana, kemudian malam hari bagaimana, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada buku besar dan juga arsip atau ledger di situ. Nah, di sini ada status perkiraan dalam satuan keuangan. Yang berikutnya ini adalah D, laporan dan dokumen. Di sini adalah merupakan hasil pemrosesan transaksi itu sendiri. Jadi setelah proses, nah, maka kemudian dikumpulkan di dalam laporan dan dokumen. Bagian kelima adalah perkiraan dan kode lainnya. Misalnya transaksi dikodekan sebelum diposkan ke buku besar. Ada juga nanti ada rangkaian audit. Rangkaian audit itu adalah seperangkat mata rantai dibentuk dari elemen pemrosesan transaksi atau sebagai koreksi di situ. Yang selanjutnya adalah tindakan pengendalian dan pengamanan. Di situ nanti ada dokumentasi harus memadai, kemudian bagaimana manual prosedurnya, kemudian tanggung jawab dari orang-orang yang terlibat itu bagaimana. Itu, ya. Nah, selanjutnya adalah tugas pokok dari pengelolaan transaksi. Yang pertama adalah pengumpulan data. Artinya bahwa data-data itu tersedia gitu. Kalau artinya menggunakan sistem informasi, maka hal itu akan mudah. Kenapa? Karena tercatat. Tetapi ketika tidak menggunakan sistem informasi itu akan kesulitan. Apalagi kalau misalnya bukunya hilang dan lain sebagainya, itu akan sulit. Tapi dengan adanya sistem informasi, selama hal itu nanti dia itu ada, kemudian softwarenya tidak ada masalah ataupun bisa di pick up, jadi akan sangat mendukung mengenai manipulasi data atau istilahnya nanti bagaimana mengolah data transaksi itu untuk
manajer untuk melakukan sebuah kegiatan atau istilahnya nanti ada sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kayak gitu. Nah, berikutnya adalah tugas manipulasi data. Yang pertama adalah bagaimana pengklasifikasiannya. Ya, contohnya di sini adalah data dikelompokkan berdasar kategori, misalnya jenis kelamin, agama, golongan, dan lain sebagainya. Tapi kalau di dalam supermarket tidak perlu secara gamblang ini, tetapi lebih umum saja. Artinya barang apa yang sering diberi atau barang apa yang mau habis, atau juga di situ nanti bagaimana barang itu akan dibeli dan lain sebagainya. Setelah itu adalah sortir. Sortir ini adalah disusun berdasarkan urutan tertentu untuk memperoleh pencairan data. Misalnya ada abjad, nama, nomor induk. Misalnya di A itu makanan A, atau ini satu apa ya istilahnya rak itu ini khusus roti, di sini khusus alat-alat misalnya sampo, minyak, dan lain sebagainya. Itu adalah untuk mempermudah kategorinya atau untuk mempermudah sortirannya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi itu adalah sistem yang mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang dalam organisasi. Misalnya kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Jadi di lalu-lalu sudah dijelaskan bahwa sistem informasi ini akan berpengaruh kepada apa yang akan dilakukan, terutama bagi pihak-pihak eksekutif, yang dimana bahwa berdasarkan informasi itu maka mereka akan melakukan sebuah keputusan. Jadi kayak gitu. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah otomasi perkantoran atau AO atau Office Automation System. Jadi ini adalah merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Itu. Selanjutnya adalah OWASP itu berupa sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di perusahaan atau perkantoran itu. Ya, terkait OWASP. Nah, contoh-contoh ini ada tujuan Office Automation System atau OWASP. Yang pertama adalah menggabungkan dan menerapkan teknologi. Yang kedua adalah bagaimana memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, bagaimana meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Contohnya apa yang digunakan? Ada word processor, berarti word itu ada dokumen manajemen, jadi manajemen dokumen. Ini penting, kenapa? Kalau misalnya kita ingin hendak mencari, maka tidak perlu ribut-ribut kita cari file. Kenapa? Sudah ada manajemen di dalam dokumen. Misalnya ini penjualan, berarti khusus di folder ini bagian penjualan, ada pembelian dan lain sebagainya. Electronic mail atau email, electronic fund transfer, hubungan terkait transfer. Kemudian voice mailing system, ada voice information service dan lain sebagaimana. Nah, bagaimana penerapan otomasi dalam perkantoran itu? Yang pertama adalah fase dasar, artinya di sini adalah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan pada tipe 1, misal sekretaris, ada surat menyurat, dokumentasi dan sebagainya. Di sini tentu saja akan berpengaruh terhadap mengurangi jumlah kertas. Artinya apa? Hal itu tidak perlu di print. Jadi kayak gitu. Artinya cukup melalui surat tek, misalnya kita kirim surat tek, kita ketik, setelah itu undangnya kita share melalui WA misalnya. Itu kan sudah surat resmi. Artinya kita tidak harus mendatangi orang per orang untuk menerima ini. Yang penting apa? Ada punya nomor telepon atau WA yang bisa dihubungi. Jadi ini amat sangat menyingkat waktu. Artinya tidak perlu ada humas yang harus datang ke pelosok-pelosok gitu ya. Kalau dekat tidak ada masalah kalau kota misalnya, tapi kalau misalnya tempatnya sendang dan lain sebagainya itu akan meningkatkan
istilahnya ya jelas pemborosan dari uang transport dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah fase gabungan. Fase gabungan ini adalah meningkatkan komunikasi pada manajemen tipe 1 dan 2. Meningkatkan ongkos dengan melakukan analisis siapa butuh apa. Jadi ini adalah penggabungan dan lebih simple, hanya memang ya perlu teknologi yang ini misalnya internetnya bagus dan lain sebagainya. Hanya itu. Tapi kalau zaman sekarang sih hal ini tidak menjadi masalah begitu ya, karena semuanya saya yakin, apalagi di era pandemi ini banyak yang harus ya, apalagi yang orang tua yang anaknya ini harus mungkin pakai wifi atau beli pakai data dan lain sebagainya itu. Kemudian untuk fase lanjutan adalah bagaimana meningkatkan perencanaan dan pembuatan keputusan. Istilahnya juga di sini adalah meningkatkan seluruh kualitas organisasi. Jadi harapannya dengan penerapan otomasi ini bisa meningkatkan kualitas dari suatu organisasi itu. Nah, kemudian sistem pendukung keputusan atau DSS ini ada menurut Little ya. Itu adalah himpunan atau kumpulan prosedur berbasis model untuk memproses data dan mempertimbangkan untuk membantu manajemen dalam pembuatan keputusan. Kane ngomong di situ bahwa sistem berbasis komputer yang dibangun melalui sebuah proses adaptif dari pembelajaran, pola-pola penggunaan dan evaluasi sistem. Sedangkan pun saya itu ngomong sistem pendukung keputusan itu adalah sistem berbasis komputer yang terdiri atas komponen-komponen, misal komponen sistem bahasa, komponen sistem pengetahuan, komponen sistem pemusikan yang saling berinteraksi. Kemudian Hicks juga di situ ngomong bahwa pendukung keputusan itu sebagai sekumpulan alat komputer yang terintegrasi dan mengizinkan seseorang decision maker itu pembuat keputusan untuk berinteraksi langsung dengan komputer untuk menciptakan informasi yang berguna dalam membuat sebuah keputusan. Jadi kayak gitu. Nah, pendukung executive support system ini adalah mengintisarikan informasi dari berbagai sumber, kemudian diberikan kepada manajer tingkat atas. Artinya bahwa executive support system ini dia mengambil intisari dari informasi-informasi yang didapat itu, kemudian setelah ditelaah itu disampaikan kepada manajer. Artinya apa? Bahwa di sini sudah ada penyerapan. Artinya informasi yang kira-kira tidak berguna itu disingkirkan. Kemudian informasi yang sangat berguna dan mendukung keberlangsungan sebuah perusahaan itu dilanjutkan kayak gitu ya. Selanjutnya adalah sistem informasi akuntansi. Ini sudah jelas, artinya sudah kita bahas pada minggu lalu, bahwa sistem informasi akuntansi ini adalah mempunyai 4 tugas utama. Pertama adalah pengumpulan data, kemudian manipulasi data, penyimpanan data, dan penyiapan dokumen. SIA ini lebih berorientasi pada data daripada berorientasi pada informasi. Ya, itu. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen basis data atau database management system. Ini berguna sebagai suatu bentuk sistem yang berguna untuk menyimpan data. Ya. Tujuannya adalah itu, untuk menyimpan data. Ada lagi hierarki database, network database, relasional, relasi hubungan, kemudian administrator database dan lain sebagainya ada. Kemudian yang terakhir ini adalah intelijensi buatan atau artificial intelligence. Jadi gini, misal kalian menggunakan HP atau komputer, di situ kalian sering membuka suatu hal. Misalnya kalau sekarang yang lagi ngetren cukup Indonesian Idol atau film-film yang kalian sukai. Nah, di situ nanti otomatis akan di beranda itu akan sering muncul yang berkaitan dengan apa yang kamu sukai. Misalnya kalau kamu ketik Google dan terkait olahraga sepak bola, maka di situ nanti akan sering muncul apa istilahnya
terkait sepak bola itu, atau misalnya kalau kamu punya klub, ya misalnya ada yang suka MU, ada yang suka Arsenal. Nah, kalau kamu sering buka itu nanti, maka otomatis pada beranda itu ketika kamu buka Google yang muncul adalah itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan artificial intelligence atau disingkat AI, ya. Baik, untuk hari ini saya pikir cukup dan terima kasih mohon atas perhatiannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.